Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngelanjutin video pembahasan buku dalam series Robert Langdon karya dari Dan Brown, yaitu Inferno. Seperti biasa gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu, baru kemudian kita akan ngebahas bukunya dari segi kelebihan dan kekurangan yang gue temukan. Oke, blurbnya tuh kayak gini. Tengah malam, Robert Langdon terbangun di rumah sakit dan shock saat mendapati dirinya ada di Florence, Italia. Padahal ingatan terakhirnya adalah berjalan pulang setelah memberi kuliah di Harvard. Belum sempat Langdon memahami keganjilan ini, dunianya meledak dalam kekacauan. Di depan mata, dokter yang merawatnya ditembak mati. Langdon berhasil lolos berkat Sienna Brooks, seorang dokter muda yang penuh rahasia. Dalam pelarian, Langdon menyadari bahwa dia memiliki sebuah stempel kuno berisi kode rahasia ciptaan ilmuwan fanatik yang terobsesi pada kehancuran dunia berdasarkan mahakarya terhebat yang pernah ditulis, yaitu Inferno karya Dante. Ciptaan genesis ilmuwan tersebut mengancam kelangsungan umat manusia. Langdon harus berpacu pada waktu, memecahkan teka-teki yang berkelindan dalam puisi-puisi gelap Dante Alighieri. Belum lagi dia harus menghindari sepasukan tentara berseragam hitam yang bertekad menangkapnya. Sang master, Dan Brown, sekali lagi menunjukkan kejeniusan mengolah sejarah, seni, kode, dan simbol dalam sebuah kisah yang tak terlupakan. Setelah The Da Vinci Code, Angels and Demons, dan The Lost Symbol, Inferno kembali menegaskan kejayaan Dan Brown sebagai prajurit kisah luar biasa. So itu dia untuk blurb singkat di belakang bukunya, dan kalau gue mau nambahin, gue suka banget bagaimana Dan Brown memberikan satu opening yang cukup fresh ya, kalau dibandingin dengan beberapa judul sebelumnya dalam series Robert Langdon satu ini. Di mana biasanya Robert Langdon diundang atau datang ke suatu tempat, kemudian terjadi pembunuhan di sana yang melibatkan simbol-simbol yang menjadi ekspertisnya dia, kemudian dia akan terjebak dan mencoba untuk semacam menjadi detektif lah untuk resolve kasus itu sendiri gitu. Kalau di sini setupnya nggak kayak gitu. Dia tiba-tiba terbangun aja, dia kehilangan sebagian ingatannya, dia nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba berada di Italia. Kemudian langsung gitu, action. Kita masih buta, kita masih bingung Langdon ini di mana. Dan gue sih ngerasa hal tersebut jadi sebuah take yang fresh lah. Apalagi series ini kayaknya akan panjang juga, jadi kalau terus-menerus pakai formula yang sama seperti ketiga buku sebelumnya, tiga kan? Iya, 3. Yang dia datang, kemudian ada pembunuhan, kalau gitu-gitu terus pasti akan bosen sih pembaca. Dan di buku keempat kali ini, Dan Brown menawarkan satu setup yang baru. Nah, kalau kalian sudah sering baca novel-novel Dan Brown, terutama dalam series Robert Langdon satu ini, kalian pasti nggak asing dengan tema-tema yang sering diangkat oleh Dan Brown itu sendiri, yaitu antara sains, agama, simbologi, karya seni, dan teknologi. Nah, dalam buku satu ini tuh kayaknya lebih berat di sisi sains, seni, dan simbologinya aja. Untuk segi keagamaan, kayaknya kurang ya kalau dibandingkan dengan beberapa seri sebelumnya. Dia lebih berfokus pada ancaman yang lebih saintifik, yang berbasis pada karya seni, yaitu Inferno dari Dante tadi. Dia ngebahas soal isu overpopulation, populasi sudah terlalu banyak, resource kita sedikit, dan cuma masalah waktu aja sampai umat manusia itu sendiri punah. Dan sosok antagonis dalam novel satu ini punya solusi untuk membuat sebuah, let's just say, virus gitu ya, untuk menanggulangi masalah overpopulation tadi. So itu untuk tambahannya, selengkapnya kalian bisa baca sendiri bukunya. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke poin kelebihan yang gue temukan. Yang pertama jelas soal setupnya tadi yang fresh dari ketiga buku sebelumnya. Udah gak usah gue jelasin panjang lebar lagi. Yang jelas itu gue suka. Kemudian seperti yang udah gue jelasin sebelumnya juga, gue suka bagaimana Dan Brown dalam Inferno 1 ini lebih berfokus pada aspek seni, sains, dan simbologinya tadi. Karena di ketiga buku sebelumnya tuh lumayan berat unsur agamisnya. Walaupun itu gue juga suka ya, tapi sekali lagi agar tidak repetitif, agar tidak bosen juga karena seriesnya banyak, keputusan satu ini makin menambah unsur kesegaran dalam buku keempatnya. Walaupun sebenarnya di buku pertama yang Angels and Demons tuh juga ada ya unsur sainsnya, tapi menurut gue lebih heavy di unsur keagamaannya. Terus kelebihan lainnya, selayaknya novel Dan Brown yang lain, gue suka bab-babnya tuh tipis, jadi cepet dibacanya. Gue juga suka kita seperti biasa akan diajak untuk jalan-jalan di sepanjang kita mengikuti ceritanya. Tuh gue apresiasi. Unsur simbologinya masih sangat menarik. Actionnya di sini lumayan juara sih. Unsur dramanya juga banyak. Kemudian
Dia tuh hampir sama kayak Origin, yang mana banyak banget twist di dalamnya. Nggak necessary yang big gitu ya, tapi banyak, dan itu seru. Yang mana itu satu keyword yang selalu gue nanti-nantikan setiap kali membaca buku-buku dari Dan Brown. Petualangan misteri thriller simbologi yang seru. Kemudian temanya, gue juga suka membahas soal overpopulation tadi yang dikaitkan dengan Inferno-nya Dante, dan eksekusinya sih dari segi ancamannya itu tadi. Gue ngerasa kayak, ini terlalu familiar ya. Kayaknya 2020 kemarin kita ngelewatin ini deh. Dan gue mau ngobrolin satu poin yang gue ngerasa gue iri sama adik gue sendiri yang ngebaca buku ini duluan. Kalau kalian udah baca Inferno, kalian pasti tahu lah aspek kesamaan permasalahan di sini sama, sekali lagi, 2020 COVID, yang mana buku satu ini terbit lebih dulu dan itu aneh. Seru tapi. Nah, dia tuh baca buku ini waktu COVID, bener-bener waktu COVID baru mulai lah, waktu lagi parah-parahnya, dan dia tuh dari dulu nyuruh gue untuk segera baca bukunya, tapi gue nya aja yang nggak dengerin gitu. Dan gue nyesel sih, harusnya gue beneran baca buku satu ini waktu pandemi kemarin, karena akan bikin lebih engaging gitu bacanya, oddly familiar banget gitu sama keadaan kita waktu itu. Ada beberapa poin yang ingin gue sebutin yang mengaitkan antara buku ini dengan COVID kita kemarin, tapi akan spoiler jatuhnya. Tapi ya itu sih, koneksi antar keduanya bikin buku ini akan sangat menarik kalau dibaca waktu pandemi kemarin, which is adik gue baca waktu itu. Dan ya gue nyesel sih nggak baca bukunya dulu. Ya udahlah. So ya itu aja untuk poin kelebihannya. Untuk poin kekurangannya sih, gue ngerasa dengan banyaknya twist tadi, walaupun seru ya untuk diikutin, tapi pastinya nggak semuanya akan, stick the landing gitu. Banyak yang udah kebaca, dan ya jadi berasa kurang wow aja gitu di beberapa bagian. Kayaknya itu aja, overall novelnya masih sangat seru untuk diikutin. Sekali lagi akan banyak momen kayak meme-nya Euphoria itu loh, yang is this fucking play about us? So ya, kalau kalian penasaran sama cerita misteri thriller dengan aspek pemecahan misteri bukan oleh seorang detektif melainkan seorang simbolog, dan ada kaitannya dengan isu overpopulation tadi, gue sangat highly recommend buku Inferno karya dari Dan Brown satu ini. Kalau kalian penasaran dengan judul-judul dalam series Robert Langdon sebelumnya, kalian bisa tonton video yang Angels and Demons, kemudian ada The Da Vinci Code, sama The Lost Symbol. Next setelah ini, ditungguin aja, gue juga akan bikin pembahasan buku yang Origin. Kemudian tentunya kalau buku terbarunya udah terbit di Indonesia ya, gue juga akan bahas buku itu. So ya, mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah baca bukunya? Bisa tulis impresi kalian di kolom komentar bawah. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.